Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita kembali berkumpul untuk acara kelas pendalaman Alkitab. Hari ini adalah sesi ketiga yang akan dibawakan oleh Ibu Remi. Dan sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini kami kembali berkumpul melalui Zoom ini Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami hikmat, marifat supaya kami bisa belajar. Tuhan berikan kami pencerahan supaya apa yang kami perbincangkan, kami pelajari ini boleh mengisi pikiran kami dan hati kami, dan kami semakin memiliki karakter seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau mengurapi Ibu Remi yang akan menyampaikan pemaparan materi. Tuhan menyertai acara ini hingga akhir dari diskusi nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, silakan Ibu Remi langsung saja. Baik, Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita menemukan kekristenan yang hilang, bagian sesi yang ketiga. Kita akan membahas ada 3 materi pada malam hari ini. Yang pertama, mempercepat kedatangan Tuhan. Kemudian yang kedua, mengesahkan diri sebagai anak Allah. Dan yang ketiga, memperlakukan Yesus sebagai Tuhan. Kita akan masuk bagian pertama, mempercepat hari kedatangan Tuhan. Orang percaya dapat mempercepat kedatangan hari Allah. Ini tampaknya suatu pernyataan yang tidak mudah dipahami. Tetapi demikianlah yang tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 14. Hari Allah maksudnya adalah hari saat Allah mengakhiri sejarah dunia. Ini berarti hari saat petualangan iblis atau Lucifer berakhir, dan ia beserta para pengikutnya dibuang ke dalam kegelapan abadi. Pada hari itu langit akan lenyap, binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Inilah yang dikatakan oleh Wahyu bahwa bumi akan menjadi lautan api. Hari Allah adalah hari yang paling mengerikan bagi iblis dan para malaikat yang memberontak. Itulah sebabnya mereka berusaha agar hari itu bisa ditunda selama mungkin. Untuk itu iblis dan para pengikutnya berusaha menghambat terlaksananya eksekusi hukuman atas diri mereka dengan cara mencegah orang percaya memiliki kehidupan yang saleh, tidak bercacat dan tidak bercela. Sebab dengan kehidupan yang tidak bercacat dan tidak bercela, berarti orang percaya menjadi corpus delicti. Kata mempercepat dalam teks aslinya berakar kata spedo. Kata berarti membuat sesuatu terjadi atau datang dengan melakukan. Orang-orang yang mengalami penderitaan dan aniaya dalam jiwa, pikiran, perasaan, kehendak juga termasuk di sini. Jadi inilah mereka-mereka yang akan mempercepat kedatangan Tuhan, yaitu orang-orang yang mengalami penderitaan dan aniaya, baik itu jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, dan kehendak. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang bisa mengalahkan iblis adalah darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian orang percaya, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Wahyu 12 ayat 11, rela kehilangan nyawa. Orang-orang yang memiliki perkataan kesaksian yang dapat mengalahkan iblis adalah mereka yang benar-benar telah mengalami suatu perjuangan sungguh-sungguh sampai tidak menyayangkan nyawa. Ini berarti mereka tidak memiliki kesenangan atau keinginan kecuali melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya.
atau berusaha menjadi corpus delicti. Sejatinya inilah isi dan kualitas kehidupan Tuhan Yesus. Yohanes 4 ayat 34. Inilah standar anak-anak Allah rela melepaskan nyawa bagi saudara-saudaranya. 1 Yohanes 3 ayat 16. Tentu ini nggak mudah ya Bapak Ibu. Ini adalah suatu perjuangan bagi kita. Inilah standar anak-anak Allah yang rela melepaskan nyawa bagi saudara-saudaranya. 1 Yohanes 3:16. Dalam hal ini kita mengerti mengapa Tuhan Yesus memberi syarat kepada para pengikutnya untuk tidak menyayangkan nyawanya kalau mau menjadi pengikut yang benar. Matius 10:39, 16 ayat 25. Kata nyawa dalam teks aslinya adalah psike, yang juga dapat disebut jiwa, yang mengandung pikiran, perasaan, dan kehendak. Dalam jiwa ada keinginan-keinginan dan segala hasrat. Di dalam jiwa ada berbagai pengertian dan filosofi. Oleh sebab itu, seorang yang rela kehilangan nyawa harus rela mengubah filosofi hidupnya. Perubahan ini bisa terjadi jika mengalami pembaharuan pikiran. Roma 12 ayatnya yang kedua. Orang-orang yang tidak mengasihi nyawa bukan hanya mereka yang mengalami anemia fisik dan dibunuh secara fisik pula, tetapi mereka yang rela tidak menikmati dunia sama seperti anak-anak dunia. Orang-orang yang tidak menyayangkan nyawa tersebut adalah orang-orang yang rela menderita bersama-sama dengan Tuhan. Mereka lah orang-orang yang menerima baptisan yang sama seperti yang Tuhan terima, yaitu penderitaan. Markus 10 ayat 38 sampai 39. Oleh sebab itu, fokus hidup dan pelayanan kita adalah berusaha menjadi pribadi yang tidak menyayangkan nyawa. Artinya rela meninggalkan kesenangan diri sendiri. Selanjutnya menolong orang lain untuk memiliki kualitas hidup yang sama. Betapa sulitnya memiliki sikap hidup tidak menyayangkan nyawa pada zaman ini. Pada umumnya, orang-orang berlomba untuk menyelamatkan nyawanya. Ini adalah irama hidup yang dikenakan hampir semua manusia yang hidup di dunia ini. Ajaran-ajaran yang diciptakan oleh Lucifer diantaranya bukan ajaran yang membuat orang menjadi jahat, tidak bermoral, atau bertingkah tidak beradab seperti hewan, tetapi menciptakan orang-orang beragama yang baik dan santun dalam kehidupan, tetapi tidak akan pernah menjadi corpus delicti. Orang percaya harus berhati-hati terhadap pengajaran yang menekankan pemenuhan kebutuhan jasmani, sehingga mengabaikan maksud keselamatan diberikan. Kekristenan harus menjadi jalan hidup agar seorang anak Tuhan harus terus-menerus belajar mengenakan gairah hidup anak Allah sehingga berkualitas sebagai corpus delicti. Mari kita mengikuti ajaran Tuhan Yesus, membentuk irama hidup seperti yang dimilikinya. Banyak orang Kristen tidak mempersoalkan bagaimana menjadi anak Allah seperti yang diinginkan oleh Bapa. Mereka tidak merasa perlu mempersoalkannya, sebab mereka merasa sudah menjadi anak-anak Allah secara otomatis, manakala memeluk agama Kristen. Dengan beragama Kristen, seseorang secara otomatis sudah berstatus anak Allah. Ini tidak tepat dan ini tidak boleh dibiarkan, sebab akan mengakibatkan anggota gereja tidak pernah mengenal kekristenan yang sejati. Alkitab tegas mengatakan bahwa hanya orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat 14. Sejatinya yang disebut anak-anak Allah dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai 4 ini adalah keturunan Set, termasuk Henok yang hidup bergaul dengan Allah kemudian diangkat oleh Allah. Kejadian 5 ayat 22.
Dalam sejarah manusia, sebutan anak-anak Allah bagi manusia berhenti pada waktu manusia tidak lagi hidup dalam penurutan terhadap kehendak Roh Allah. Maka ia undur dari kehidupan manusia. Zaman anugerah, orang-orang yang menerima keselamatan dalam Yesus Kristus dirancang untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu untuk bisa hidup dalam pimpinan Roh. Dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan bahwa yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Maksud menerimanya yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Namun percaya bukan hanya sekedar mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, lalu merasa bahwa dirinya sudah selamat. Ini pengertian yang salah. Percaya dan menerima Yesus artinya bersedia hidup dalam penurutan terhadap Dia yang adalah pencipta dan pemilik kehidupan ini. Yohanes 1 ayat 10 sampai 11. Ada dua kata yang dapat diterjemahkan kuasa, yaitu exousia dan dinamis. Dalam Yohanes 1 ayat 12. Ini yang dipergunakan adalah exousia. Kata exousia di sini berarti kuasa yang dipercayakan atau hak. Hak tersebut memuat penebusan sehingga seseorang bisa dimiliki Tuhan. Roh Kudus yang menuntun orang percaya kepada segala kebenaran. Firman atau Injil yang berkuasa menyelamatkan dan penggarapan intensif Allah atas orang yang mengasihi Dia melalui segala peristiwa. Ini berbeda dengan dinamis yang berhubungan dengan kemampuan atau kekuatan. Janganlah kita menganggap kata supaya berarti kuasa itu membuat orang percaya menjadi anak-anak Allah secara otomatis. Tidak demikian. Jika kita membaca ada kata supaya, hendaklah pemahaman kita benar bahwa kuasa itu diberikan supaya orang-orang percaya bisa diproses menjadi anak-anak Allah. Kalau seseorang tidak memanfaatkan kuasa itu, maka tidak pernah ia menjadi anak Allah. Menjadi anak Allah berarti berkarakter seperti Allah. Like Father, like Son. Sesungguhnya panggilan orang percaya adalah untuk bisa berkeadaan sebagai anak Allah yang sempurna seperti Bapa. Matius 5 ayatnya ke-48. Dengan menerima kuasa, maka orang percaya dimungkinkan memiliki keberadaan seperti Allah Bapa kita. Itu berarti menjadi orang yang menerima Tuhan Yesus harus bersedia dididik menjadi anak-anak Allah. Kata anak-anak dalam Yohanes 1 ayat 12 adalah tekno. Bentuk jamak dari kata teknon, yang maksudnya anak-anak dalam arti keturunan. Dengan kata lain, kita adalah keturunan Allah sebab kita diperanakan dari Allah. Yohanes 1 ayat 13. Keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus hendak mengembalikan manusia kepada rancangan Allah semula, yaitu segambar dengannya, sehingga layak disebut anak-anak Allah. Sebutan anak-anak Allah bagi orang percaya harus dimengerti dengan tepat. Sebutan tersebut bukan hanya berarti seperti tiket untuk dapat masuk surga dan memperoleh segala berkat jasmani, tetapi sebuah tiket yang menuntut tanggung jawab dan panggilan, yaitu untuk belajar sempurna seperti Bapa. Banyak teks Alkitab yang menunjukkan bahwa menjadi anak adalah proses yang harus diperjuangkan. Yohanes 1 ayat 11 sampai 13, 12 ayat 36, 13-15, Filipi 2 ayat 15. Sejatinya percaya itu bukan hanya aktivitas pikiran. Yohanes 6 ayat 26 sampai 28. Percaya yang benar adalah
penurutan terhadap kehendak Allah, sehingga memiliki ketaatan seperti Tuhan Yesus. Dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai 8. Terdapat adanya perlombaan yang diwajibkan bagi orang percaya untuk menjadi anak-anak yang sah. Dalam teks bahasa aslinya, kata anak adalah hoios, yang berarti anak, baik secara biologis maupun karena tindakan hukum. Dalam ayat ini khususnya yang dimaksud adalah menjadi anak-anak Allah karena hubungan yang telah ditingkatkan melalui kepribadian dan karakter. Sementara anak gampang adalah notos, anak haram, artinya anak yang lahir di luar ikatan pernikahan atau dari budak dan karenanya tidak mempunyai status hukum atau hak sebagai anak. Anak-anak Allah adalah mereka yang mengikuti jejak Tuhan Yesus, memiliki iman yang sempurna. Ibrani 12 ayat 2 sampai 3. Sebagaimana Tuhan Yesus harus berjuang dan tampil sebagai pemenang agar menjadi Mesias dan kembali duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maka orang percaya juga harus berjuang untuk menjadi anak-anak yang sah. Perjuangan itu menghasilkan kehidupan seperti Tuhan Yesus, yaitu mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Ibrani 12 ayatnya ke-10. Artinya selalu bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Dengan demikian legalitas atau pengesahan menjadi anak Allah tergantung masing-masing individu orang percaya. Selanjutnya dalam ayat berikutnya, Petrus mengatakan bahwa dirinya telah ditebus cara hidup sia-sia yang dia warisi dari nenek moyangnya. Keadaan sebagai orang yang tertebus harus berusaha untuk bersikap sebagai anak Allah. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5 dan 9 dan 12. Petrus 3 ayat 1 sampai 22. Perjuangan ini amat berat sehingga Petrus menyatakan bahwa orang percaya saja nyaris tidak diselamatkan. 1 Petrus 4 ayat 17 sampai 18. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa untuk selamat harus berjuang masuk jalan yang sempit. Sedikit orang yang dapat memasukinya. Lukas 13 ayat 23 sampai 24. Kita akan masuk di bagian kedua, mengesahkan diri sebagai anak Allah. Harga untuk mengikut Tuhan Yesus guna menjadi anak Allah telah dibuat merosot. Akibatnya Injil yang banyak ditawarkan sekarang ini adalah Injil palsu. Ironisnya Injil palsu inilah yang lebih populer dan dinikmati orang. Di Perjanjian Lama kita dapat menemukan kisah Esau dan Yakub. Esau adalah anak sulung Ishak dan berhak atas hak kesulungannya. Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Bagi orang Ibrani, anak sulung berhak menerima hak istimewa, diantaranya 2 bagian dari warisan. Ulangan 21 ayat 15 sampai 17. Kalau Perjanjian Baru mengutip kisah Esau dan Yakub, Ibrani 12 ayat 15-17, sebagai pelajaran rohani, tentu kisah ini memiliki kesejajaran dengan kehidupan kekristenan. Nasihat dalam perikop ini jelas ditujukan kepada orang percaya. Karena itu, orang percaya yang memiliki hak kesulungan atau keistimewaan dibandingkan mereka yang tidak percaya, tidak boleh memandang rendah hak kesulungan itu. Dengan menghargai hak kesulungan, kita harus mengikuti perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dalam Ibrani 12 ayat 2-5, yaitu ketaatan kepada Bapa, sekalipun menerima hinaan. Agar bisa mengikuti perlombaan tanpa halangan, maka harus menanggalkan beban dan dosa. Ibrani 12 ayat 1. Beban adalah keterikatan dengan kekayaan dunia, sedangkan dosa
keterikatan dengan kodrat dosa dalam daging dan jiwa. Orang percaya harus memberi diri dididik oleh Bapa. Didikan itu juga menyangkut bagaimana menanggalkan beban dan dosa. Hal ini dimaksudkan agar orang percaya menjadi anak yang sah. Mereka yang menolak didikan adalah anak-anak yang tidak sah. Mereka tidak memberi diri dididik sehingga tidak mencapai kehidupan mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Ibrani 12 ayat 7 sampai 10. Atau mengenakan kodrat ilahi. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Tentu sebagai hasilnya mereka tidak mempunyai hak sebagai anak. Sebab anak Allah yang sah ditandai dengan proses pergumulan menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus sampai mencapai kehidupan mengambil bagian dalam kekudusan Allah atau mengenakan kodrat ilahi. Inilah maksud keselamatan itu, dikembalikannya manusia ke rancangan semula Allah. Orang benar hidup oleh iman, tetapi ia bisa mengundurkan diri. Kata mengundurkan diri, kata teks aslinya menggunakan akar kata hipostelo, yang berarti menarik diri, menghindarkan diri, tidak bersedia. Jadi oleh kehendaknya sendiri, seseorang bisa meninggalkan Tuhan dan bersikap tidak setia. Ketika seseorang menarik diri, berarti ia menolak untuk menjadi anak Allah yang sah. Menarik diri atau mengundurkan diri ini sama maksudnya dengan tidak bersedia berjuang guna memiliki pengesahan sebagai anak Allah. Ini terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen yang merasa bahwa anugerah membuat dirinya bisa selamat tanpa usaha atau respon sama sekali. Jika benar demikian, maka Tuhan Yesus tidak perlu memberi mandat, pemuritan, dan panggilan untuk berjuang masuk kerajaan surga. Kebodohan inilah yang membuat banyak orang Kristen gagal mencapai status yang sah sebagai anak-anak Allah. Mari memaknai kekristenan sebagai perjuangan untuk disahkan atau dilegalkan menjadi anak-anak Allah. Kita masuk bagian ketiga, memperlakukan Yesus sebagai Allah. Yesus sering dipanggil sebagai Tuhan, tetapi apakah ini hanya panggilan atau kita sungguh-sungguh telah memperlakukannya sebagai Tuhan? Ini perlu dipersoalkan. Dalam bahasa aslinya, Tuhan ditulis kairos. Artinya, seorang dalam posisi berotoritas tuan atau majikan. Dalam perjanjian baru, kata kairos juga digunakan untuk menyebut Yesus dengan cara yang sama seperti Allah. Dengan demikian mengenakan bahwa Yesus adalah Tuhan atau Allah sendiri lebih tinggi dari manusia. Pada dasarnya menjadikan Yesus sebagai Tuhan sama dengan menghadirkan kerajaan Allah. Sebab ketika seseorang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan memberi diri sebagai orang tebusan, maka ia harus menyerahkan seluruh kedaulatan hidupnya kepada Tuhan. Lucifer atau iblis berkeinginan menyamai yang maha tinggi. Dikatakan demikian, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Yesaya 14 ayat 13 sampai 14. Kalau dikatakan iblis mau menyamai Tuhan, bukan berarti iblis bisa selevel dengan Tuhan. Kita harus tahu bahwa tidak ada pribadi manapun yang bisa menyamai Allah atau sejajar dengannya.
Kata menyamai dalam Yesaya 14 ayat 4 yang dilakukan oleh Lucifer adalah dama, yang artinya menyerupai. Iblis memang tidak pernah menjadi selevel dengan Tuhan, tetapi ia bisa memiliki kedaulatan di wilayahnya sendiri. Demikianlah Lucifer hendak berdaulat atas suatu wilayah tanpa dibawahi oleh siapapun, termasuk oleh Tuhan sendiri. Kesalahannya adalah hendak mendirikan tahtanya sendiri. Gaya hidup seperti ini juga ditularkan kepada manusia, agar manusia hidup dalam kedaulatannya sendiri. Prinsipnya bukan kerajaan Allah yang datang, tetapi kerajaannya sendiri. Pada umumnya setiap manusia, termasuk orang percaya, masih memiliki godaan yang kuat untuk membangun tahtanya sendiri atau berhasrat untuk berdaulat di wilayahnya sendiri. Semangat seperti inilah yang diusahakan oleh iblis agar hinggap dalam kehidupan manusia. Dan faktanya banyak orang telah mengenakan gaya hidup demikian. Orang yang memiliki keinginan dari diri sendiri sama dengan memiliki sikap yang sama dengan Lucifer, yaitu memiliki tahta sendiri. Lucifer membangun tahtanya sendiri, artinya ia berkuasa atas keinginannya sendiri dan menolak kehendak siapapun, bahkan kehendak Tuhan sendiri. Kalau seseorang mendirikan tahtanya sendiri, artinya ia ingin berkuasa dan merasa berhak memerintah atas dirinya sendiri. Tetapi kalau seseorang hanya mendirikan tahta Tuhan, maka ia menundukkan diri pada Tuhan, atau berarti ia hanya mau melakukan keinginan Tuhan. Ia bersedia mematikan segala keinginannya sendiri. Orang yang membangun keinginan dari dirinya sendiri sebetulnya belum menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhannya. Mereka belum mengerti bahwa Yesuslah pemilik kehidupan dan yang menciptakan segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 10 sampai 11. Orang-orang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan dan melakukan kegiatan agama Kristen belum berarti mereka sudah memperlakukan Dia sebagai Tuhan. Jika mereka masih berusaha untuk menyenangkan diri sendiri terus-menerus, sebenarnya dirinya sendiri itulah Tuhannya. Seharusnya setiap orang percaya berprinsip dengan teguh bahwa hanya Yesus yang layak menerima kehormatan sebagai Tuhan atau Kyrios. Caranya dengan hidup untuk melakukan kehendak Tuhan saja dan demi kesenangannya. Kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang harus menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan di bumi sekarang ini secara konkret, sesuai dengan kalimat di doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, Matius 6 ayat 10. Seorang Kristen yang sejati akan berupaya menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan pemerintahan Allah. Tentu ini tidak mudah, sebab manusia sudah terbiasa hidup dalam pemerintahannya sendiri. Manusia sudah terbiasa nyaman dengan tahtanya sendiri, sehingga sulit untuk menundukkan diri di bawah tahta Allah. Namun demikian, bagaimanapun seorang Kristen harus hidup dalam pemerintahan Allah, sebab inilah maksud tujuan keselamatan diadakan, yaitu mengembalikan manusia kepada rancangannya semula. Sebagai umat tebusan yang dimiliki Tuhan sepenuhnya, seharusnya kita tunduk pada kedaulat Tuhan, tidak berhak atas hidup kita sendiri. Seluruh ruangan hidup, waktu, pikiran, tenaga adalah milik Tuhan. Banyak orang Kristen tidak berkeberatan menjadi orang yang rajin ke gereja, memberi persembahan, perpuluhan,
atau sumbangan lainnya untuk kegiatan sosial dan penginjilan. Mereka juga bersedia melakukan hukum-hukum moral umum yang diakui oleh masyarakat. Tidak sedikit yang rela mengambil bagian dalam pelayanan, bahkan menjadi pendeta. Tetapi untuk menyerahkan segenap hidupnya tanpa sisa bagi Tuhan, hidup dalam kedaulatan Tuhan, mereka merasa berkeberatan. Melepaskan kedaulatan dimulai dari kesungguhan untuk menemukan Tuhan secara pribadi. Kita harus menghadap Tuhan setiap hari dengan sikap hati seakan-akan tidak memiliki apa-apa dan tidak memiliki siapa-siapa. Memang pada waktunya akan demikian. Setiap orang akan menghadap Tuhan tanpa apa-apa dan tanpa siapa-siapa. Dalam menghadap Tuhan itu tidak ada persoalan lain yang digumuli selain hubungan pribadi antara dirinya sendiri dengan Tuhan. Berbagai masalah hidup harus dianggap tidak berarti sama sekali dibanding dengan hubungan pribadi dengan Tuhan. Orang Kristen yang belum dewasa mungkin baru belajar memperlakukan Yesus sebagai Tuhan. Awalnya baru mulutnya yang memanggil Tuhan, tetapi perbuatannya dalam hidupnya sehari-hari belum menunjukkan ia telah menerimanya sebagai Tuhan. Orang yang belum dewasa memang belum mampu menundukkan dirinya sebagai hamba. Tetapi orang Kristen wajib menjadi murid, belajar dan bertumbuh dewasa, dan tidak bisa menjadi Kristen bayi seumur hidupnya. Ia harus menjadi dewasa. Allah menghendaki orang percaya yang dewasa berprinsip seperti Tuhan Yesus, yaitu kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Seseorang yang dipersiapkan menjadi warga kerajaan surga, seperti kehidupan yang telah diperagakan oleh Tuhan Yesus selama hidupnya. Ia selalu hidup dalam kedaulatan Allah Bapa. Jadi kita tidak boleh hanya merasa bahwa secara otomatis kita akan bisa mengalami hidup dalam pemerintahan Allah. Itu hanya bisa dilakukan dengan usaha yang sungguh-sungguh menghadirkan kerajaannya. Kalau orang Kristen merasa bahwa pemerintahan Allah bisa hadir dengan sendirinya tanpa usaha keras, kedaulatan Allah tidak akan pernah terrealisasi dalam hidupnya, dan ia tidak pernah mengalaminya. Oleh sebab itu, perlu proses belajar kebenaran firman Tuhan yang benar-benar serius. Hanya ketika seseorang melepaskan segenap kedaulatannya kepada Tuhan, barulah ia bisa memperlakukan Tuhan secara pantas di sepanjang hidupnya. Barulah ia bisa menyembah Tuhan dalam arti yang sebenarnya. Lukas 4 ayat 8. Inilah kekristenan yang sejati. Demikianlah pemaparan materi kita buat malam hari ini. Di dalam sesi ketiga ini, saya kembalikan kepada David untuk kita bisa sharing pada malam hari ini. Ya, terima kasih Bu Remi sudah menyampaikan pemaparan dari sesi ketiga ini, dan sekaligus saya membuka ruang tanya jawab, ruang diskusi. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau menambahkan atau sharing, silakan. Ya, oke lah. Kita akhiri dulu ya pertemuan kita malam hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan sesi yang keempat. Kiranya dengan kita sering berbincang, tukar pikiran, sharing begini, kita bisa semakin mengerti kebenaran firman Tuhan ya. Oke, yuk mari kita tundukkan kepala, kita akhiri pertemuan kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur. Terima kasih untuk pembelajaran malam hari ini. Kiranya kami semakin dicerahkan pikiran kami. Kami semakin mengerti kebenaran-Mu Tuhan, supaya perilaku kami berubah dan semakin seperti Kristus, semakin
sempurna seperti Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau beristirahat. Tuhan menyertai kami dalam peristirahatan kami sepanjang malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya, Pak James, Pak Rasman, Oma. Semuanya, makasih Pak James, Pak Remi. Oke, bye-bye. Malam. Terima kasih. Terima kasih Bu Remi, terima kasih Pak David. Yo, sama-sama. Bye-bye. Bye-bye. Mau Bye-bye, lihat selamat malam. Ya. ini. Oh, lihat godam. Belajar. Belajar ya. Belajar. Boleh pungutin. Iya. Ya, oke. Oke, Ya, Ma. Pak. Ya.